Pada 15 Juli 1947, Johannes van Mook mengeluarkan ultimatum dan menyatakan bahwa pihak Belanda tidak terikat dengan perjanjian Linggarjati. Saya, Johannes van Mook, sebagai perwakilan dari Belanda, menyatakan bahwa hari ini Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati. Di sebuah ruangan, berbincanglah Amir Syarifuddin dan Ali Sastro Amijojo mengenai pengkhianatan yang dilakukan Belanda. Dasar pengkhianat, mana bisa begitu? Belanda dengan santainya mengeluarkan ultimatum bahwa mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Mana bisa demikian? Yang dikenal licik, tetaplah licik. Mereka tidak akan pernah berhenti jika mereka belum menguasai kembali Indonesia. Ini tidak bisa dibiarkan. Agresi militer yang telah mereka luncurkan telah memperburuk situasi dengan memblokade semua sumber daya kita. Masa rakyat harus membeli hasil buminya sendiri kepada pemerintah Belanda? Tenanglah saudaraku, kita tak akan tinggal diam. Hak-hak kita sebagai negara yang merdeka harus diperjuangkan. Perwakilan kita di sidang Dewan Keamanan PBB sedang memperjuangkan hak-hak tersebut. Kita tunggu respon dari Dewan Keamanan PBB atas konflik ini. Amir Syarifuddin mengadakan pertemuan dengan Johannes van Mook terkait ultimatum dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Belanda terkait perjanjian Linggarjati. Saya mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia menarik pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi yang telah kami tentukan. Tidak bisa begitu. Kami tidak menyetujui garis demarkasi yang Anda maksud. Dan ultimatum yang Anda buat ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Lagi pula, kami tidak kalah dalam perang, maka kami tidak perlu menarik pasukan kembali. Tidak peduli, Anda perlu tahu bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati. Mengapa itu bisa terjadi? Dari mana keputusan itu berasal? Anda tidak perlu tahu, yang jelas kami merasa lebih berhak atas wilayah Indonesia. Anda itu penjajah, harusnya kami yang berhak atas wilayah Indonesia. Yang jelas, kami tidak akan pernah menyetujui keputusan Belanda. Sekian. Setelah dilaksanakannya sidang DKPBB di New York, Amerika Serikat saat itu, PBB kemudian mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947. Amir Syarifuddin melakukan perundingan dengan perwakilan Belanda, Abdul Qadir, dan DKPBB. Kami turut prihatin dengan permasalahan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Oleh sebab itu, sebaiknya kedua belah pihak berunding kembali. Kami setuju untuk berunding, namun sayangnya Belanda tetap mengingkari hasil dari perundingan tersebut. Bagaimana kedamaian akan tercapai? Perbincangan terus berlanjut dengan baik, hingga pada akhirnya pihak Belanda mengambil sebuah keputusan. Saya, mewakili pihak Belanda, setuju untuk melakukan perundingan kembali. Bagaimana Indonesia? Bukankah jalan damai itu lebih baik? Kami juga berpikir demikian. Baiklah, kami menyetujuinya. Bagus. Kalau begitu, kita putuskan untuk melibatkan beberapa negara tetangga dalam perundingan kali ini. Dewan Keamanan PBB memprakarsai perundingan antara Indonesia dan Belanda. Maka dibentuklah Komisi 3 Negara yang merupakan penengah dari perundingan yang akan dilaksanakan oleh Indonesia dan Belanda. Pihak Indonesia, negara manakah yang Anda pilih untuk mewakili dalam KTN? Kami memilih Australia sebagai wakil negara kami. Bagaimana dengan Anda, Belanda? Kami akan memilih Belgia sebagai pihak wakil kami. Baiklah, sudah diputuskan bahwa Indonesia telah memilih Australia dan Belanda telah memilih Belgia. Kami akan meminta mereka untuk mengirimkan delegasi dalam perjanjian kali ini.
Dengan hormat, sehubung akan dilaksanakannya perundingan Renville, maka kami selaku Dewan Keamanan PBB memohon partisipasi dari delegasi Dewan sekalian untuk kesediaannya dalam menghadiri perundingan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober. Setelah surat tersebut sampai ke negara tujuan, DKPBB mengadakan pertemuan dengan delegasi Australia dan delegasi Belgia untuk menentukan negara netral, dan dipilihlah Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham sebagai negara netralnya. Setelah dibentuknya KTN, Indonesia Belanda segera melaksanakan perundingan yang diadakan di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Terima kasih untuk semua delegasi yang telah hadir dalam perundingan kali ini. Saya harap dua belah pihak dapat berdiskusi dengan kepala dingin agar terwujudnya kesepakatan bersama. Kami dari Australia merupakan delegasi untuk negara Indonesia. Kami sangat keberatan dengan adanya agresi militer satu ini. Bukankah Indonesia sudah merdeka? Kami dari Belgia selaku delegasi dari KTN untuk Belanda. Kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Lagi pula, wilayah Indonesia masih di bawah kekuasaan Ratu Belanda. Bagaimana mungkin kami telah memproklamasikan kemerdekaan kami sejak 17 Agustus tahun 45. Belanda tidak dapat menyerahkan begitu saja wilayah kekuasaannya. Perlu kami tegaskan bahwa ketahanan ekonomi Belanda haruslah dijaga. Tidak, kami tidak bisa terima. Kami telah berjuang terlalu lama untuk mendapatkan kemerdekaan negara ini, tetapi kami hanya mendapatkan sebagian kecil dari tanah air kami. Republik harus mengetahui bahwasanya Belanda tidak bisa memberikan wilayah kekuasaannya tanpa ada jaminan kepada warga Eropa dan juga aset Belanda di Indonesia. Yang disebut Belanda sebagai keamanan hanyalah untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Rakyat Indonesia sudah cukup menderita untuk itu. Sudah. Kita semua harus ingat tujuan kita di sini adalah untuk menemukan titik temu perdamaian, bukan untuk mempertajam pertikaian. Dengan membahas usul gencatan senjata. Berdasarkan pengamatan kami, situasi di lapangan sangat tegang. Selalu terjadi bentrokan antara pasukan Belanda dan pasukan Indonesia. Jika hal ini terus terjadi, maka situasi Indonesia akan semakin memburuk. Kami mengusulkan untuk memperjelas garis demarkasi agar dapat mempertahankan kawasan daerah masing-masing. Itu artinya kami harus mundur dari wilayah yang telah kami kuasai. Sama saja dengan merendahkan kami di mata rakyat. Tapi ini satu-satunya cara untuk meredakan konflik, Tuan Syarifuddin. Anda harus memilih antara perang atau damai. Damai di mata Belanda selalu mengalah bagi kami. Apakah ini yang dimaksud dengan negosiasi atau penyerahan diri yang terselubung? Tuan Salim, jika Anda terus membicarakan negosiasi, Anda harus realistis. Belanda memiliki militer yang besar dan kuat. Ini bukan saatnya untuk bersikap idealis. Justru karena kami realistis, kami tidak akan begitu saja menyerah kepada militer Belanda. Perundingan terus berlanjut dengan suasana yang semakin mencekam dan amat serius. Masing-masing delegasi terus berusaha mempertahankan kepentingannya. Dengan pembahasan yang amat panjang itu, hingga sampai pada pihak Indonesia menyetujui isi dari perundingan. Adapun isi perjanjian Renville ini: 1. Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk segera.
2. Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. 4. Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. 5. TNI ditarik mundur dari wilayah kantong-kantong kekuasaan Belanda. Di perjalanan pulang, Amir Syarifuddin dan Ali Sastro Amijojo memulai sebuah percakapan. Apakah ini akan berhasil? Kita lihat saja. Ini mungkin hanya jeda sementara. Namun setidaknya kita dapat menghindari serangan Belanda karena amunisi semakin menipis. Entahlah. Mungkin ini bisa menjadi awal sesuatu yang besar atau kegagalan dari hasil perundingan lagi. Apapun hasilnya, dunia menyaksikan saudaraku.